dengan NIM T20194127. Saat ini Ibu sedang berkuliah di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan menempuh program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dalam tema 6, subtema 2, tentang siklus atau daur hidup hewan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung ke pembahasan materi anak-anak. Di pembahasan materi kali ini terdapat 2 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang daur hidup hewan dan yang kedua tentang cara memelihara hewan peliharaan. Langsung saja kita ke pokok pembahasan materi yang pertama. Nah, di sini kalian sudah ada yang tahu belum apa itu daur hidup hewan? Ya, benar sekali. Daur hidup hewan merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan, di mana dimulai sejak hewan dilahirkan dari perut induknya hingga dewasa. Dan setelah dewasa, hewan tersebut dapat menghasilkan keturunannya kembali. Dalam pertumbuhannya ini, terdapat beberapa hewan yang harus melalui beberapa tahapan yang berbeda sebelum ia dewasa loh. Nah, tahapan ini disebut apa coba? Iya, metamorfosis. Metamorfosis sendiri merupakan proses biologi di mana hewan secara fisik mengalami perkembangan biologi setelah dilahirkan atau menetas, melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan sel dan diferensi sel. Nah, dalam perkembangan dan pertumbuhan hewan ini terdapat beberapa hewan yang dalam daur hidupnya melalui tahapan metamorfosis, tetapi juga terdapat beberapa hewan yang tidak melalui tahapan metamorfosis. Nah, contoh-contoh hewan yang dalam daur hidupnya melalui metamorfosis yaitu seperti kupu-kupu, lalat, belalang, katak, kecoa, nyamuk, dan juga capung. Sedangkan hewan yang dalam daur hidupnya tidak melalui tahapan metamorfosis, contohnya seperti ayam, kucing, sapi, dan lain-lain. Baiklah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang daur hidup hewan melalui tahapan metamorfosis. Nah, melalui tahapan metamorfosis ini, daur hidup hewan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna. Nah, di dalam metamorfosis sempurna ini, hewan akan mengalami tahapan-tahapan secara berturut-turut yaitu 4 kali. Yang pertama yaitu telur, yang kedua larva atau ulat, yang ketiga yaitu pupa atau kepompong, dan terakhir yaitu dewasa. Contoh-contoh hewan yang mengalami tahapan metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, katak, dan juga nyamuk. Baiklah, seperti yang kita lihat contoh di belakang ini yaitu terdapat daur hidup kupu-kupu dan juga lalat. Nah, yang pertama daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa akan bertelur di dahan-dahan tumbuhan. Kemudian dari telur tersebut akan menetas dan menjadi ulat. Nah, setelah beberapa waktu ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong. Setelah itu kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Siklus tersebut akan berulang seperti itu secara terus-menerus. Yang kedua yaitu metamorfosis lalat. Yang pertama yaitu telur. Telur lalat terdapat di tempat-tempat yang kotor seperti sampah. Setelah itu telur akan menetas menjadi belatung dan yang selanjutnya belatung tersebut akan berubah menjadi kepompong dan setelah itu akan berubah menjadi lalat dewasa. Contoh metamorfosis selanjutnya yaitu metamorfosis nyamuk.
Nah, nyamuk dewasa akan bertelur di air, kemudian dari telur tersebut akan berubah menjadi larva atau ulat, selanjutnya akan berubah menjadi kepompong, dan setelah itu akan menjadi nyamuk dewasa atau imago. Nah, contoh metamorfosis yang terakhir yaitu metamorfosis katak. Katak dewasa akan bertelur di air, selanjutnya dari telur tersebut akan berubah menjadi kecebong, dan setelah itu berubah menjadi katak muda dan akan menjadi katak dewasa. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini yaitu di mana hewan akan hanya mengalami 3 tahapan dalam siklus hidupnya, yaitu yang pertama telur, yang kedua nimfa, dan yang ketiga adalah dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, belalang, dan juga capung. Yang pertama yaitu ada kecoa. Kecoa dewasa akan bertelur, kemudian telur tersebut akan berubah menjadi nimfa atau kecoa muda, dan yang terakhir yaitu akan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Yang kedua yaitu belalang. Belalang dewasa akan bertelur, kemudian telur tersebut akan berubah menjadi nimfa atau belalang muda, selanjutnya akan berubah menjadi belalang dewasa. Dan contoh yang ketiga yaitu capung, di mana capung akan bertelur di air, kemudian telur tersebut akan berubah menjadi nimfa atau capung muda, dan selanjutnya capung muda akan berubah menjadi capung dewasa. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya yaitu daur hidup hewan tanpa melalui metamorfosis. Baiklah, daur hidup hewan tanpa melalui metamorfosis yaitu contohnya seperti ayam, kucing, kambing, dan juga sapi. Kenapa hewan-hewan ini termasuk atau tergolong dengan hewan yang dalam daur hidupnya tidak melalui metamorfosis? Karena sejak lahir atau sejak telur menetas, bentuk tubuh dari hewan tersebut tidak mengalami perubahan sampai dewasa. Jadi intinya bentuk tubuh hewan-hewan ini akan tetap sama mulai dari sejak lahir hingga dewasa. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai daur hidup hewan melalui metamorfosis dan juga daur hidup hewan tanpa melalui metamorfosis. Bagaimana, kalian sudah paham belum? Baiklah, kalau sudah, kita akan beralih ke topik pembahasan yang kedua, yaitu cara memelihara hewan peliharaan. Dalam memelihara peliharaan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan loh. Nah, yang pertama yaitu kandang. Kandang di sini adalah sebagai tempat hewan tersebut untuk beristirahat dan juga berlindung dari sesuatu yang bisa membahayakannya. Yang kedua yaitu makanan dan minuman. Kita ketika memelihara sebuah peliharaan, kita harus memperhatikan makanan dan minuman hewan tersebut. Yang ketiga yaitu kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan baik itu kandang, makanan, ataupun minuman yang dikonsumsi oleh hewan tersebut agar tidak mengalami sakit. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu mengobati luka. Jadi ketika hewan tersebut sedang sakit atau mengalami luka, maka kita harus segera mengobati hewan tersebut agar segera sembuh. Nah, itulah tadi cara-cara kita memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat. Alhamdulillah, semua topik pembahasan kita telah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya kita akan beralih ke kuis. Baiklah, kuis yang pertama. Ayo, siapa yang bisa menjawab kuis yang pertama ini? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, siklus hidup hewan. Di mana siklus hidup hewan merupakan seluruh rangkaian peristiwa yang dialami oleh makhluk hidup atau hewan dari hewan tersebut dilahirkan sampai hewan tersebut berkembang biak. Lanjut kuis yang kedua ya. Sekarang coba perhatikan baik-baik gambar di samping ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab?
Ya, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A, yaitu siklus hidup hewan atau siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama yaitu telur, yang kedua adalah ulat, ketiga adalah kepompong, dan yang terakhir yaitu kupu-kupu dewasa. Wah, pinter sekali ya. Sekarang lanjut ke kuis yang ketiga ya. Ayo coba dipahami baik-baik soalnya. Siapa yang bisa menjawab kali ini? Iya, apa Mbak jawabannya? Ya, betul sekali. Yang C, yaitu melalui 4 tahap perkembangan. Bisa disebutkan apa 4 tahap itu, Mbak? Ya. Wah, benar. 4 tahap perkembangan tersebut yaitu yang pertama telur, yang kedua larva atau ulat, yang ketiga adalah pupa atau kepompong, dan yang terakhir yaitu hewan dewasa. Masya Allah, pinter-pinter sekali ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Dan kalian jangan lupa untuk membaca atau mengulang kembali pembelajaran kita hari ini agar lebih paham. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.